sejak kapan sih sebetulnya? Studionya. Iya. Ini Memulai bidang ini. sebetulnya dimulai tahun 84, Mas. Tapi masih dipakai sendiri, Mas. Dipakai family gitu, Mas. family. Tahun 84. Terus studio mulai dibuka tahun 89. Oh, lumayan lama. Iya, Mas, 89. Mas. 84 ke 89, 5 tahun ya? 5 tahun, iya. 5 tahun kemudian baru untuk umum. Betul. Gitu. Iya, Mas. Ya, awalnya sih band keluarga, Mas. Tuh, tahun 84 kita ada seperangkat alat band gitu, Mas. Akhirnya berkembang, ada sound system. Sampai akhirnya tahun 89 itu teman-teman pada kerja. Jadi ada yang ke Jakarta, ada yang banyak yang keluar kota. Akhirnya alatnya nganggur gitu, Mas. Terus Berarti Om Irwan sempat ngeband juga? 5 tahun. 5 tahun. ya? Iya, Mas. Megang apa? Pegang keyboard, Mas. Keyboard ya? Ya, manggung-manggung gitu ya? Manggung-manggung juga. Gitu. Betul, Mas. Apa dulu nama band? Nama bandnya FF Band. Apa? FF. FF. Iya. Pantaran siapa itu kala itu? Itu tahun 84, Mas. 84 mungkin. 84. 84, 89. 5 tahun. Iya, zaman-zaman bandnya siapa? Zamannya dulu masih belum keluar apa, Mas, kita main band lingkup sendiri gitu, Mas. Belum keluar Oh, nggak update ya? Iya. Nggak update band siapa? Iya, masih band sendiri aja. Alirannya apa dulu? Alirannya kalau dulu semua aliran kita mainkan, Mas. All run, Mas. All run ya? Terus pernah ngisi acara ulang tahun Surabaya juga pernah, Mas. Nah, apa prestasi yang dulu pernah Ya itu aja mungkin, Mas. itu ya? Main keliling. Habis gitu ya di ulang tahun Surabaya aja waktu itu mungkin. Ulang tahun Surabaya yang keberapa ya? Itu lupa. Antara 84 sampai 89. Gitu Mas. ya? 84 sampai 89 di antara Iya, itu ya? iya, Mas. Merintisnya ini tuh sampai beli sendiri atau Disupport orang tua memang semua, Mas. Dari peralatan band sampai sound system disupport orang tua semua, Mas. Sampai akhirnya 89 buka usaha itu, Mas. susah nggak sih? Dari 89 itu Ya. kayak susah nggak sih merintis Merintis supaya mungkin promonya gimana? enggak ada promo kita, Mas. Cuman begitu studio siap sudah kita buka studio, mungkin dari mulut ke mulut gitu, Mas. Jadi mulai banyak dipakai band-band Surabaya itu, Mas. Pertama kali yang ngeband di sini siapa? Itu lupa. Tapi paling awal kalau artis mungkin God Bless, Mas. Oh, God Bless. Iya, September 89 tuh. Serius? Iya, Mas. September 89 tuh latihan di sini, Mas. God Bless ya? God Bless waktu persiapan. Masih komplit itu? Formasinya masih Ed Sahrani, Mas. Weh. Iya. Ed Sahrani. Oke. Iya, Itu Mas. album apa? Raksasa kalau Iya, Raksasa. Mas. Betul ya? Iya, betul. Bentuknya seperti ini dari dulu atau ada perombakan? Enggak, sama seperti dulu, Mas. Masih seperti dulu. Sampai sekarang belum direnov, Mas. Ini masuk Jadi cagar, ini desain studio tahun 89. ini masuk cagar budaya ini. Belum dirombak sama sekali. Jadi bentuknya dari dulu ya kayak gini. Warnanya biru. Warnanya semuanya, aksesorisnya semuanya masih tahun 89. Kenapa nggak dimasukin cagar budaya? Nah, Bagian dari cagar budaya Surabaya. Studio satu-satunya. iya, Mas. Aduh. Mulai toko 6 masih ada berarti. Iya, betul.
betul Mas. 26 udah gak ada studio pasti. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Ceritain lagi dong, Om. Ada sandungan-sandungan apa aja sih ini? Ada cerita unik apa sih selama bergelut di dunia seperti ini? Tahap demi tahap mungkin Mas ya belajarnya Mas ya. Yang tadinya untuk band sendiri, sekarang mulai untuk umum, mulai bikin rekaman, gitu, Mas. Mulai kenal banyak orang. Iya, ya. Yang tadinya hanya keluarga sendiri, adik, sepupu, tetangga, Mas. Mulai 89 tuh mulai Secara nggak langsung mulai mengenal karakter masing-masing orang ya. Dengan sering datang ke sini. Ya, kita bertemu banyak teman-teman gitu, Mas. Ada keunikan apa nih? Ternyata ya menyenangkan, Mas. Jadi mungkin orang-orang di musik tuh kepribadiannya menyenangkan gitu, Mas. Memang kalau dilihat gondrong tapi enggak. Sebetulnya jiwanya halus. Sih, Mas. Jiwanya Hello Kitty. Enggak beringgas enggak Mas. Jiwanya halus, terus buat berteman enak. Apa saat itu cuma buat studio latihan aja, Om? Sudah mulai rekaman kita, Mas. Oh, Tapi sudah langsung. Jadi iya, bulan itu sudah langsung rekod. iya rekod, tapi rekodnya ketip, Mas. Rekod tape. Ya, zaman dulu kalau multitrack kan masih perlu investasi banyak, Mas ya. Nah, karena kita berangkat dari sound system, peralatan kan sudah ada, Mas ya. Mic, kabel-kabel sudah ada semua. Mungkin tinggal nyiapin recorder aja mungkin, Mas. Halo, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Halo, Mas. Itu latihan ya Mas? Iya, ada jadwal jam 7 itu, Mas. Oh, lah kemarin Mas Ir katanya penuh studionya. Kebetulan ini cancel, Mas. Oh, ya sudah. Jadi sampai jam 10 nanti cancel. Oh, sampai jam 10 cancel ya? Iya, Aman ya, Mas, ya? iya, Mas. Oh ya Mas. Iya, Mas. Lanjut. Iya, Mas. Zaman segitu tuh masih zaman kaset ini. Iya, betul, Mas. Jadi tinggal ada tape recorder, udah kita jalan recording. Mas. Masih ada? Masih ada tape recordernya, Mas. Ini, Mas. Tape recorder zaman dulu, Mas. Iya, Mas. Ini udah sampai mana-mana hasilnya, Mas. Sementara pita kasetnya masih ada. Masih ada. Ini kalau kita rekaman zaman dulu keluarnya kayak gini, Mas. Oh gitu. Kasetnya juga sama. BASF. Ini mungkin ada isinya juga ini. 30 menit, 1 jam. Itu belajarnya gimana? Belajarnya Belajarnya gimana sih kok bisa? basicnya kan sama, Mas. Recording sama sound system mungkin sama, Mas ya. Kita mengeluarkan suara. Kalau live show kan untuk pendengar. Kalau recording kita mengeluarkan suara langsung masuk ke media simpan tape itu, Mas. Cuman bedanya recording sama live. Kalau live ada kesalahan tidak bisa diulang, Mas ya. Kalau recording bisa diulang-ulang sampai lagu itu dinyanyikan betul. Sampai saat ini jenengan masih jeli ya denger. Enggak. Enggak ya? Ya, hati aja mungkin, Mas. Mungkin Udah dia feeling ya. ya di hati apa ada yang kurang apa udah mungkin dari hati mungkin, Mas. Oh gitu. Mm-mm. Dan itu benar. Feeling hati itu ternyata Dari hati mungkin, Mas. Oh, ini kurang gimana ngikutin hati bukan biasanya. dari pendengaran. Enggak, dari hati aja, Mas.
Satu-satunya orang seperti sampai ini nggak ada lagi loh. Oh, banyak. Nggak, Banyak maksudnya, senior-senior ini kan dulu ada itu. basic memindahkan suara ke pita kaset itu belajarnya dari mana? Ya, dulu bareng sama adik sih mas, berdua mas kita. Adit. Adik kandung. Oh, adik. Iya, Oh, iya mas. belajar bareng dulu ya. Belajar bareng. Mungkin saya belajar dari adik, karena adik dulu yang bisa. Oh, gitu. Saya setelahnya. Gitu. Ada kesulitan nggak sih Yang memindahkan suara ke pita itu? Sebetulnya kalau kita suka seneng kok mas. Seneng ya? Iya, jalanin Ataupun prosesnya. nggak terasa ya? Kesulitannya mungkin karena sudah berjalan puluhan tahun mungkin Iya. ya nggak kerasa. iya mas. Mungkin apa ya? Ya semua dari hati, gimana sound drum, gimana sound bass, balik ke hati semua mas. Band artis selain God Bless siapa saja? Yang recording apa latihan mas? Semuanya yang pernah. Kalau yang latihan God Bless, Dewa, Padi, Iwan Fals, Gito Rolis, Niki Astria. Iya, Niki Astria, Nike Ardila. Dulu, zaman dulu latihan di sini. Nike Ardila pernah. Emang ada acara saat itu? Saat itu kan studio latihan terbatas, mas. Di Surabaya hanya ada. Iya. Enggak, waktu itu saat itu mereka ngapain ke Surabaya? Biasanya sih kalau artis-artis kalau ada manggung mereka cari studio dulu buat persiapan, jamming ya. ya persiapan manggungnya itu mas. Padi, Dewa, Padi. Iya. Padi kan memang dari sini ya. iya, Bumerang Recording mungkin. juga di sini ya. Padi demo aja mas, demo aja, Padi demo di sini. demo aja. Tapi demo track hampir direkod live gitu mas. Oke, kalau Dewa? Dewa Cuma sebelum Dewa juga bikin demo-demo. demo ya. Demo. Yang track siapa? Yang track Bumerang. Bumerang 6 album, Power Metal 4 album, Kobe 2 album, Rock Festival mungkin dulu ngerekamnya di sini mas. Rock Festival 7, 8, 9 direkam di sini juga. Akhirnya setelah pita kaset nggak terpakai gitu kan? Iya. Ini gimana? Ya kita ya mungkin karena format berubah mas ya, dari pita kita ke DAT, dari DAT ke CD recorder, setelah lewat CD recorder langsung ke komputer. Jadi zamannya berubah terus. Ngikutin berarti? Iya. Update ya? Iya mas. Nggak merasa terpaksa? Mestinya kalau bisa sih satu format aja seumur hidup. Ternyata enggak bisa. Ya, dari recorder 16 bit. Ya. Ternyata sudah lewat zamannya. Mau enggak mau kita harus ngikuti 24 bit gitu. Kalau saya sih pengennya 16 bit aja seumur hidup. Kepinginnya gitu? Iya mas, tapi zaman enggak bisa. Zaman selalu berubah lebih Superman aja celana dalam sudah di dalam. Iya mas. Alat cepat ganti-ganti ya mas? Kalau drum itu ada 5 kali ganti setup, ini yang kelima. Ini yang kelima? Iya. Nah huntingnya gimana? Kemana ini? Hunting kalau drum mungkin kita menyesuaikan user studio aja mas. Mungkin terakhir karena banyak yang main rock, kita pakai Tamastar klasik gitu. Ada kelasnya masing-masingnya? Iya mas. Kalau gitar mungkin dari dulu standarnya sama mas ya. Terus gitar pun semakin tua suaranya semakin bagus mas ya. Kalau drum kan ada usianya mungkin mas ya, 5-10 tahun mungkin mesti ganti mungkin.
Om Iron pernah keluar nggak sih? Keluar. Maksudnya alat nih pernah keluar dipakai festival-festival apa? Oh, dulu kan ada sound system, Mas. 89 sampai 97. Berarti 8 tahun tuh ada studio recording, ada sound system, Mas. Sampai Sound system tahun 97 kita waktu itu bingung, Mas. Jadi kita putuskan ya udah kita di studio aja. Alat-alat sound system dilepas untuk investasi kelengkapan recordingnya. Tahun 97 kita sudah total recording. Oh, sudah totalitas di recording Iya, aja. iya. Jadi sound system sudah enggak keluar lagi. Nggak main. Enggak ada sound system. Di sempat 84 sampai 97 main sound system, Mas. Ada sound yang 84 89 enggak direntalkan, yang mulai 89 97 ini direntalkan sound systemnya. Kalau alat-alat kayak preamp mungkin enggak perlu update, Mas. Karena preamp desain dulu itu sudah cukup bagus sudah, Mas. Jadi sudah masuk standar sudah, Mas. Jadi sudah tidak perlu update karena preampnya sudah standar. Untuk recording ini harusnya seperti apa persiapannya? Ya mungkin materi dulu, Mas, ya. Materi yang mau direkod harus benar-benar paling enggak basic rhythm lah, Mas, ya. Seperti drum, bass sama gitar-gitar basic rhythm mungkin sudah harus terkonsep dulu mungkin, Mas. Kalau yang semacam feel bisa dikonsep sebelumnya atau di studio pun bisa, Mas. Ya pengenalan alat lah, Mas. Gimana cara memainkan drum yang baik, penjiwaannya harus disiapkan, masuk studio sudah matang gitu, Mas. Terus mesti relax. Kadang orang sudah di depan mic relaxnya hilang. Itu biasanya pengaruh ke hasil akhirnya, Mas. Ya mungkin harus pede aja, Mas. Mental. Iya, mentalitas mungkin, Mas. Jangan merasa takut waktu recording. Ya diandaikan seperti kita manggung lah, Mas. Dilihat 10.000 penonton gitu, Mas. Waktu kita recording. Jadi semangatnya up gitu, Mas, ya. Jadi di hati ini di depan ini ada penonton banyak, tepuk-tepuk apa gitu. Mental, kesiapan, percaya diri, pasti bisa. Jangan belum wah sulit, waduh nanti aku nggak bisa, nanti suaraku habis. Enggak, harus pede, pasti bisa. Oh gitu ya? Iya, itu semakin yakin semakin cepat, semakin bagus hasilnya. Kalau kita ragu-ragu nggak bisa mentok hasilnya. Om Irfan sendiri pernah jengkel nggak sih? Pernah ada rasa jengkel gitu, kok nggak bisa sih? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Enggak ya? Karena saya mikir saya nyanyi pun seminggu nggak akan jadi, ya. Misalnya saya yang rekaman vokal, seminggu pun belum tentu jadi. Itu apa sih masalahnya? Gimana, Mas? Apa sih masalahnya itu kok sampai makan waktu lama gitu? Nomor satu, Padahal kita datang udah yakin. ini menurut saya anugerah mungkin. Setiap orang dianugerahin beda-beda. Oke. Kalau mau sudah dianugerahin cepat bagus. Tapi walaupun tidak dianugerahin seperti mereka, kalau kita pede bisa juga seperti mereka. Jadi jangan sampai tidak percaya diri gitu, Mas. Aduh rek, kok nggak bisa seperti mereka, itu jangan sampai. Aku bisa juga seperti mereka. Harusnya gitu ya? Iya. Pernah nggak sih ada yang makan waktu lama? Pernah, Mas. Musisi-musisi ini? Pernah, Mas. Ada penyanyi itu direkod siang nggak bisa, direkod sore nggak bisa, direkod malam nggak bisa, Mas. Selalu nggak pas. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus vokalisnya bilang, Pak, kalau saya itu biasanya pagi itu ngaji, katanya, Mas. Gimana kalau coba kita rekod pagi, subuh,
Akhirnya rekod subuh masuk studio recording vokal. Ternyata bagus, Mas. Loh, yang nggak bisa itu sempat rekod memang. Sudah dicoba. Sudah rekod. Sudah dicoba, sudah rekod. Masuk siang nggak maksimal, Mas. Jadi Artinya masih belum dia terlalu banyak beban pikiran, Om ya. Itu mengganggu. kurang los mungkin, Mas. Ya, itu mengganggu nggak sih? Beban Sangat. pikiran waktu gitu. Sangat, Mas. Sangat, Mas. Jadi mungkin setiap penyanyi beda-beda, Mas ya. Kebetulan Mas itu sudah dicoba, Mas. Kita rekaman siang nggak dapat, sore nggak dapat, malam nggak dapat, sampai 3 lagu itu direkod 3 kali, Mas. Tapi hasilnya kok biasa, belum maksimal. Akhirnya kita coba subuh-subuh itu, Jam Mas. berapa itu? Ya jam 3:30, jam 4 gitu. Iya, Mas. Dan itu baru pertama kali. Yang kalau memang sengaja direkod pagi, waktu itu pertama kali. Tapi kalau yang memang sudah rekod dulu kan sampai pagi juga, Mas ya. Kita start jam 7 malam sampai jam 7 pagi dulu sering mungkin. Nah itu memang sengaja kita mulai rekod tuh subuh. Jadi malamnya enggak ada rekod, langsung masuk subuh, langsung rekod. Nah, itu kan masalah waktu. Iya, kan? iya. Sekarang yang recording seharian penuh atau mungkin seminggu full Iya, Mas. masih nggak dapet juga, itu pernah nggak? Rata-rata sih pada akhirnya dapat. Dapat. Iya. Dalam jangka waktu berapa lama? Yang terlama itu sampai 4 kali rekod itu. Yang Mas tadi itu, Mas. Akhirnya dapatnya yang keempat, yang direkod subuh-subuh. Subuh itu. Iya, itu yang terlama. Itu ya. Mas. Nah, saat kita dalam satu hari nggak dapet feel-nya rekod itu tadi, itu biasanya diselingin ngapain sih? Cuma break aja atau gimana? Ya mungkin refresh dulu, Mas ya, nyantai dulu, ngobrol dulu. Perlu nggak sih? Sangat perlu, Mas. Jadi kalau kita sudah mulai jenuh, letih gitu, mending break dulu. Kalau pengalaman power metal sih, kalau mereka sudah gitu, break, Mas. Break. Kalau dilanjut lagi apa bisa? Atau masih Kadang susah, Mas, kalau kita sudah di posisi yang paling bawah itu susah untuk up. Mending lain hari atau kapan. Kadang kan kalau vokalis kan kadang terakhir, Mas ya. Vokalis terakhir mungkin dalam satu lagu itu sudah dikerjakan sampai 6 jam. Nanti setelah 6 jam baru vokalis nyanyi. Nah itu kadang stamina sudah di bawah, kadang susah dapatnya juga, Mas. Karena faktor stamina, Mas. Sudah capek mungkin. dalam format band yang paling susah itu ngerekod siapa? Vokalis, gitaris, drummer, bassis? Biasanya sih drummer sama vokal, Mas. Drum sama vokal. Iya. Itu yang paling susah. Yang paling susah, Mas. Jadi kalau band punya drummer bagus, vokalis bagus, wah itu beruntung. Pasti recordingnya lebih bagus yang drummernya bagus sama vokalis bagus. Seberapa penting peran video klip bagi setiap musisi? Menurut saya sangat penting, Mas. Karena terutama di zaman sekarang, Mas ya, orang kalau mendengarkan saja terus ditambah dengan visualnya mungkin lebih tahu, lebih dapat pesan-pesan dari lagu itu mungkin, Mas. Seberapa penting sebuah band itu harus punya karakter Ya, karakter sound. ya. Kalau menurut saya mungkin bisa dipilah jadi dua orientasi mungkin, Mas ya. Ada orientasi band yang idealis, ada yang band yang orientasi pasar mungkin, Mas. Kalau idealis sangat penting, Mas.
sangat penting, harus punya karakter sendiri. Tapi kalau yang orientasi pasar harus kita coba-coba dulu, Mas. Mana ternyata ramuan kita yang paling pas. Kita sudah meramu ini, kalau pasarnya kalau kita pingin pasar yang lebih besar, mungkin dicoba beberapa dulu, Mas. Ramuan soundnya, nanti mana yang responnya yang paling bagus, nah itu yang kita pertahankan. Ini sendiri mungkin, Mas. Kalau memang dari awal sudah mau mempertahankan karakter dari band itu, mungkin semuanya mungkin mesti diperhatikan biar tidak melenceng jauh dari yang sudah diproduksi mungkin, Mas. Tapi kalau kita kadang kalau di Indonesia mungkin, Mas, ya, kadang tidak sampai kita mempertahankan karakter gitu, Mas. Jadi kadang direkod di beda studio, direkod dengan equipment berbeda, hasilnya akan berbeda. pasti berbeda. Beda studio, beda soundman, beda peralatan, beda. Iya. Jadi kalau memang ingin punya suatu karakter khusus, harus dianu semua, Mas. Harus direncanakan semua, studionya di mana, peralatannya yang dipakai apa. Jadi harus detail seperti itu. Harus dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, pasti berubah, Mas. Mesti mempelajari sound-sound yang sudah berhasil, sudah sukses, sudah bagus, mungkin itu, Mas, bisa dipelajari gimana supaya kita bisa seperti mereka, gitu Mas. Kita bisa 70% dari mereka aja sudah sangat bagus, Mas. Mereka bisa begitu karena input mereka yang sangat besar mungkin, Mas. Jadi mereka mau beli peralatan apa yang sesuai seleranya bisa, Mas. Tapi kita bisa juga seperti mereka, dengan budgeting besar ya. iya. Mereka mungkin enggak studio pun mungkin enggak satu aja mungkin, Mas. Recording drum di sini, recording bass di sini, vokal di sini, budget sudah tidak dihitung lagi. Nomor satu hasil. Kalau di kita kan gimana caranya memaksimalkan alat yang ada aja, Mas. Oke, terakhir dari saya, Mas Irwan. Iya, Mas. Nah, di natural ini sampai berapa duit ini, Mas Irwan, semua ini, Mas Irwan? Dengan equipment, wah, sangat luar biasa ini. Berapa duit kira-kira, Mas Irwan? Ya, sudah M mungkin, Mas. Wih, Sudah gila. Sudah M. Sudah M. Ya, tapi mulai 84, Mas. Iya, iya. Sedikit demi sedikit Sudah M ya. sudah M. Tapi harga range untuk rekor di sini masih tetap macam yang nggak bisa naik ya, Mas Irwan ya. Nggak bisa naik. Jadi kalahnya kita sama luar negeri kita mungkin, Mas. Tuh, buat kalian semua itu harus ini ya, emang seharusnya harga berapapun di natural nggak masalah. Oke, cukup dari saya, Mas Irwan. Iya, Mas. Oke, Iya, Mas. ngobrolnya saat ini. Iya, Mas. Next time. Iya, Mas. kita Siap. Ngobrol lagi. Siap, Mas. Santai lagi, siap. Siap, Mas. Thank you. Ya, Mas, sama-sama. Terima kasih, Mas.